perilaku konsumen. Dalam ekonomi manajerial, perilaku konsumen merupakan bidang studi multidisiplin yang mengintegrasikan perspektif ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Analisis perilaku konsumen mencakup seluruh aktivitas sebelum, selama, dan setelah pembelian, termasuk motivasi konsumsi, proses pengambilan keputusan, pengalaman konsumsi, dan refleksi pasca pembelian. Jadi perilaku konsumen bukan hanya soal beli atau tidak beli. Ini mempelajari mengapa seorang mau beli, apa yang dia rasakan saat membeli, dan apa yang terjadi setelahnya. Dalam ekonomi manajerial, pemahaman ini dipakai manajer untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Selanjutnya ada preferensi konsumen dan teori utilitas. Teori utilitas menjelaskan bagaimana konsumen meranking pilihan berdasarkan tingkat kepuasan yang diperoleh. Terdapat dua pendekatan fundamental dalam pengukuran utilitas. Yang pertama adalah utilitas kardinal, yaitu kepuasan dikuantifikasi menggunakan nilai numerik sehingga memungkinkan perbandingan yang presisi. Yang kedua adalah utilitas ordinal, preferensi di ranking tanpa menetapkan nilai numerik spesifik. Selanjutnya ada contoh penggunaan teori utilitas. Utilitas kardinal seperti memberi nilai 10 untuk nasi padang dan 7 untuk mie instan, mengukur kepuasan secara angka. Selanjutnya ada ordinal, cukup bila saya lebih suka nasi padang daripada mie instan tanpa perlu tahu berapa besar bedanya. Selanjutnya ada pendekatan utilitas kardinal dan ordinal. Utilitas kardinal, pendekatan kardinal dikembangkan oleh ekonomi klasik seperti Albert Marcel. Asumsi dasarnya adalah kepuasan konsumen dapat diukur secara numerik dalam satuan yang disebut utils. Konsep kunci dalam pendekatan ini adalah total utility, yaitu total kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang. Marginal utility, yaitu tambahan kepuasan dari mengonsumsi satu unit tambahan barang. Selanjutnya ada pendekatan utilitas kardinal. Utilitas marginal yang menurun, yang disebut law of diminishing marginal utility. Semakin banyak suatu barang dikonsumsi, tambahan kepuasan dari setiap unit berikutnya akan semakin mengecil. Seperti contohnya minum es teh saat kepanasan. Gelas pertama total kepuasannya di angka 30 utils, tambahan kepuasannya di angka 30. Gelas kedua total utilitasnya di 50, tambahan kepuasannya di 20 menurun. Lalu ada gelas ketiga total kepuasannya di 60 util, tambahan kepuasannya menurun menjadi 10. Jadi gelas ke-1 paling memuaskan, semakin banyak minum, tambahan kepuasannya makin kecil, bahkan bisa negatif atau kekenyangan. Ini adalah yang disebut diminishing marginal utility. Selanjutnya utilitas ordinal. Pendekatan ordinal dikembangkan oleh Haig and Allen menolak pengukuran numerik kepuasan. Yang diperlukan hanya kemampuan meranking preferensi. Konsumen cukup menyatakan saya lebih suka A daripada B tanpa perlu tahu berapa utilsnya. Contohnya, tidak perlu bilang nasi padang memberiku 50 utils, cukup bilang saya lebih suka nasi padang daripada mie instan, dan lebih suka mie instan daripada roti. Itu sudah cukup untuk analisis ordinal. Selanjutnya ada kurva indiferensi. Kurva indiferensi menghubungkan titik-titik pada grafik yang mempresentasikan kombinasi berbeda dari dua barang, di mana konsumen bersikap indiferen, tidak memiliki preferensi di antara kombinasi tersebut. Kemiringan kurva indiferensi dalam nilai absolut dikenal sebagai marginal rate of substitution atau MRS, yakni tingkat di mana konsumen bersedia menukar satu barang dengan barang lainnya. Ada 4 sifat kurva indiferensi. Yang pertama adalah miring ke bawah atau yang disebut downward sloping, untuk mempertahankan kepuasan yang sama. Jika kamu menambah satu barang, kamu harus mengurangi barang lain. Yang kedua adalah kurva lebih jauh dari origin, atau dengan kepuasan lebih tinggi. Semakin jauh titik, semakin banyak barang yang dikonsumsi, kepuasan lebih besar. Yang ketiga ada cembung ke arah origin, convex.
Ini mencerminkan hukum MLS yang menurun. Semakin banyak kopi yang kamu punya, semakin sedikit teh yang rela kamu korbankan untuk mendapat satu kopi tambahan. Dan terakhir adalah tidak boleh saling berpotongan. Jika kurva indiferensi berpotongan, terjadi kontradiksi logika atau melanggar asasi transitivitas referensi. Berikutnya ada garis anggaran atau budget line. Garis anggaran merepresentasikan semua kombinasi dua barang yang tepat menghabiskan seluruh pendapatan konsumen pada harga yang berlaku bersamaannya. Rumus dan komponennya persamaannya I sama dengan PX QX ditambah PY dan QY. Pertama, income total pendapatan harga anggaran PX dan PY, harga barang X dan harga barang Y. QX dan QY kuantitas atau jumlah barang X dan barang Y. Keseimbangan konsumen, keseimbangan mencapai di titik di mana kurva indiferensi bersinggungan atau target dengan garis anggaran. Syaratnya MLS sama dengan PX atau PY. Artinya tingkat konsumen bersedia menukar dua barang MLS harus sama dengan rasio harga keduanya di pasar. Sekian dari saya. Bakal ada pertanyaan? Saya. Boleh. Izin bertanya, bagaimana faktor budaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian seseorang dibanding faktor harga? Dua pertanyaan. Izin. Satu lagi. Sok. Kenapa? Apakah loyalitas merek masih relevan di era marketplace dan diskon besar-besaran? Dua lagi ya? Udah itu.